Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Alvin Pertama Monsangi dengan NIM F5512458. Saya Deddy Miswar dengan NIM F551246060. Saya Dimas Reynald Bamakerti dengan NIM F5512405. Saya Dion Anugrah dengan NIM F551244047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul dengan NIM F551240050. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proyek kami, yaitu Finance App, yang dimana pada tugas kali ini kami sudah mengembangkannya, dimana kami menambahkan fitur baru dari API public. API ini kami bangun menggunakan framework Adonis.js serta MySQL untuk database-nya, dan juga untuk keamanannya kami menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk lebih aman untuk mengakses endpoint-nya. Kami juga menambahkan dokumentasinya menggunakan Swagger. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya serahkan kepada teman-teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk di sistem keamanan dari API yang kami buat, di mana sini kami sudah menggunakan autentikasi, yaitu dengan JWT atau JSON Web Token. Nah, di JWT sendiri itu, saat kita melakukan autentikasi, maka user akan mengirimkan email dan passwordnya. Kemudian dicek apakah email dan password tersebut cocok. Jika cocok, maka akan dibuatkan tokennya, yang mana token ini juga berisi data identitas dari user seperti ID ataupun tanggal kedaluarsanya atau expire. Nah, kemudian token ini dikunci, yaitu dengan ditandatangani oleh server. Ketika server mengirimkan token ke aplikasinya, maka klien akan menerima token ini. Yang biasa token ini akan disimpan di local storage atau di cookies. Nah, untuk penggunaan tokennya atau request, maka setiap kali ingin melakukan request atau mengakses API ini, maka kita harus memasukkan autentikasinya dalam header, yaitu authorization, bearer, dan tokennya. Nah, selanjutnya ini akan diverifikasi oleh middleware, yang mana sebelum permintaan sampai ke controller akan diperiksa terlebih dahulu di middleware out untuk mencegah penerimaan permintaan tersebut, dan diperiksa apakah tanda tangannya itu valid dan apakah expire-nya itu masa berlakunya masih tersedia atau tidak. Jika tidak, maka akan meminta token baru. Jika berhasil, maka akan lanjut di proses di controller. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya masuk ke bagian dokumentasi APIs. Jadi di proyek ini kami menggunakan Swagger sebagai alat untuk membuat dokumentasi API secara otomatis. Cara kerjanya itu sebenarnya cukup simpel, jadi tapi sangat membantu. Swagger itu tidak kami isi satu-satu secara manual, namun dia membaca langsung struktur dan kode yang kami tulis di dalam proyek. Biasanya Swagger mengambil informasi dari bagian root dan controller. Jadi setiap endpoint yang kami buat, misalnya endpoint untuk registrasi, login, dan menampilkan data user atau membuat transaksi, semua otomatis terbaca oleh Swagger. Hal ini terjadi karena di bagian controller, kami menambahkan anotasi atau komentar standar Open API. Dari anotasi itulah, Swagger memahami fungsi dari endpoint tersebut, parameter apa yang dibutuhkan, respon seperti apa yang dikembalikan, dan kalau ada error, bentuk errornya itu seperti apa. Yang kami suka dari pendekatan ini adalah dokumentasinya yang selalu mengikuti update yang kami lakukan pada proyek. Jadi misalnya kami menambah endpoint baru atau mengubah parameternya, Swagger langsung memperbarui tampilan dokumentasinya. Jadi kami tidak perlu repot menulis ulang semua materinya semuanya secara manual lagi.
Di dalam halaman Swagger-nya, pengguna bisa melihat daftar seluruh endpoint API yang tersedia, lengkap dengan contoh request dan responnya. Mereka juga bisa melakukan testing langsung dari dokumentasi dengan mengisi field yang disediakan. Ini sangat membantu terutama untuk developer lain yang memakai API kami, atau untuk dosen yang ingin mengecek fungsionalitas backend kami tanpa harus memakai aplikasi tambahan seperti Postman. Jadi intinya dokumentasi yang kami tampilkan ini benar-benar terhubung dengan proyek yang kami buat. Bukan file terpisah, bukan file copy paste, dan bukan dibuat manual. Swagger itu membaca sehingga dokumentasi selalu akurat dan sesuai dengan implementasi yang ada di dalam proyek. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu mengenai penggunaan API eksternal pada proyek ini. API eksternal adalah layanan dari pihak ketiga yang menyediakan data tertentu dan bisa kita akses melalui internet. Dengan menggunakan API ini, aplikasi kami bisa menampilkan data yang tidak kami olah sendiri. Jadi, proses pengembangan itu lebih cepat dan hasilnya itu lebih akurat. Juga dalam proyek kami ini, kami menggunakan 2 API. Yang pertama itu Exchange Rate API, itu untuk mendapatkan kurs mata uang terbaru, dan juga Alpha Vintage API yang menyediakan data finansial itu yang lebih lengkap seperti forex dan saham. Nah, kedua API ini dipilih karena dokumentasinya itu mudah, yang mudah dipahami dan datanya itu cukup stabil. Cara kerja integrasinya itu cukup sederhana. Jadi frontend itu pertama meminta data ke backend, lalu backend memanggil API eksternal, lalu API mengirim data JSON. Backend proses, lalu hasilnya itu ditampilkan di frontend. Nah, metode ini juga menjaga API key tetap aman karena hanya disimpan di backend. Tentunya juga ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti limit request, kemungkinan API error, dan keamanan API key. Kami mengatasinya itu dengan menyimpan API key di file.env dan menambahkan error handling pada backend. Singkatnya, API eksternal membantu kami menyediakan data real time dan membuat fitur lebih lengkap tanpa harus membangun sistem data dari awal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Dimas Regal. Selanjutnya itu kita akan melakukan dokumentasi API menggunakan Postman. Nah, kita sebagai pengguna baru Finance App ini pastinya akan melihat dokumentasi terlebih dahulu untuk menggunakan API ini. Nah, sebelum itu kita perlu melakukan register atau membuat akun baru. Kita tinggal copy saja di sini endpoint-nya, kita masuk di Postman. Jangan lupa dengan URL-nya localhost 33. Kita tinggal copy, baru kita buka raw body. Jangan lupa set content type dengan value-nya itu application JSON. Nah, di dokumentasi ini sudah disediakan contoh request body-nya. Kita tinggal copy saja, baru kita masukkan di Postman. Bebas kita mau isi apa ini, Dimas. Apa? Nah, setelah dapat responnya, kita bisa copy dulu tokennya ini, lalu kita masukkan ke header authorization dengan value-nya bearer, lalu API key-nya. Nah, setelah itu kita sudah bisa menggunakan dokumentasi-dokumentasi yang ada di sini. Misalnya kita mau get API kategori, kita tinggal copy saja ininya, endpoint-nya, kita paste di sini. Send. Oh, jangan lupa kita ganti get untuk melihatnya. Nah, di sini kan masih kosong. Kita bisa melakukan post untuk membuat kategori yang baru. Kita copy lagi, ganti endpoint-nya, ubah lagi post, buka raw-nya, kita copy lagi request body-nya, contohnya. Kita ganti, misalnya, makan, expand, tipenya. Nah, pasti kalau kita cek, dia akan muncul seperti begini. Nah, misalnya kita mau update, kita ubah dulu ke put, kategori, slash, ID-nya ini 5. Nah, kita bisa lihat lagi bagaimana contoh request body-nya. Tinggal ternyata sama, kita bisa ubah ini jadi income, kita ganti gaji. Send. Nah, dia akan berubah kalau kita cek get-nya lagi. Nah, bisa juga kalau kita mau hapus, tinggal kita tulis lagi ID-nya,
baru kita lakukan delete. Nanti dia akan terhapus kalau kita cek lagi di bagian get. Kita juga bisa cek dokumentasi API dari API publik yang kelompok kami gunakan, tinggal copy lagi endpoint-nya, send, get. Oke. Ini merupakan API yang memunculkan nilai mata uang berbagai negara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian sudah presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.